Waduh, Habib Rizik Syihab malah meminta agar pemerintah memberikan 5 juta per orang setiap harinya kepada para anggota FPI agar mereka tidak mengganggu lagi. Habib Rizik Syihab baru-baru ini kembali melontarkan sebuah kalimat yang penuh kontroversial, di mana kalimat itu menuju pada dirinya yang so jago seakan-akan memberikan ancaman kepada pemerintah. Sebagaimana dengan pembahasan yang beredar, Habib Rizik Syihab di hadapan perjamaahnya berkata, "Gimana nggak dikritik kinerja pemerintah saja sebubruk ini? Nggak becus urus negara, saudara. Kami akan selalu lantang menyuarakan kebenaran, siap memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalau pemerintahnya nggak becus, ya kami kritik," ucapnya ketika itu. Selain itu, beliau juga menambahkan sebuah kalimat yang penuh kontroversial, yakni, "Jika tidak mau dikritik, ya ente harus sanggup dong beri kami 5 juta per orang setiap hari," ucapnya sambil tertawa kecil. Pesantren itu menjadi korban, namanya tercoreng dan dijadikan kedok demi keuntungan pribadi Marzuki, gitu loh. Aslinya itu begitu. Kenapa harus semua ulama Kiai Madura? Ya, salah besar, itu harus dihukum itu. Jadi Habib Abu Bakar Al-Habsyi harus dihukum adat. Hukumannya apa? Memperjuangkan pita cukai usaha rokok lokal Madura supaya ekonomi Madura itu bergeliat, ya, maju, ya. Jangan ditekan terus seperti ini gara-gara penekanan yang memberatkan, akhirnya Madura sulit maju. Wong Suramadu sudah ada kok, malah justru kejahatan kok malah melangkah ke Jawa. Nah, ini kan ya berbahaya. Mohon maaf itu loh, mohon maaf. Kayaknya Tuhan mulai menampakkan ahli fitnah. Oke, yang fitnah itu siapa yang sebenarnya fitnah itu? Jadi kami ini selalu menyampaikan sesuai dengan data dan fakta. Walaupun saya tidak fitnah, ketika saya dituduh dan dipaksa untuk meminta maaf, ya saya minta maaf. Waktu saya digerebek gitu ya, saya itu nggak fitnah. Kenyataannya seperti itu, gitu loh. Ya, digeruduk sampai berjilid-jilid itu ya. Itu saya menyampaikan apa adanya dan dengan bahasa yang tertata. Dan saya tutup dengan permintaan maaf. Itu pun masih kurang dan saya dituduh macam-macam. Ya. Jadi siapa sebenarnya yang tukang membawa fitnah? Nah, ini Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini. Jadi memfitnah ulama dan kiai Madura, sarang narkoba. Beberapa saat yang lalu, yakni ada seorang anggota DPR RI dari marga Al-Habsyi, dari Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, menyinggung secara menggeneralisir, tidak menyebutkan individu siapa yang melakukan tuduhannya sesuai dengan tuduhannya itu. Ini bagian daripada menjatuhkan marwah ulama dan kiai Madura. Kiai-kiai di Madura, ulama-ulama Madura, baik yang ada di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur ya, ataupun yang ada di Pulau Madura sendiri ya, itu 90% ahlul bait Nabi, sampai para penguasa-penguasa yang ada di sana 90% ahlul bait Nabi, entah itu ahlul bait secara biologis atau atba'uhu ala dinihi ila yaumil qiyamati, pasti. Dan kiai ulama-ulama Madura ya, itu rata-rata akhlakul karimahnya luar biasa. Kalau kadung halus lembut itu ngalahi orang Jawa. Saya kenal banyak kiai di pesantren Gunung Sari, Pamekasan sana itu ngalah-ngalahi orang Jawa, andap asora halus lembut kalah orang Jawa. Saya juga banyak kawan bendera takliman itu juga, bahasanya itu. Kiai-kiai yang saya kenal di Sumenep itu juga sampian gitu. Sampian gitu. Ini dipegang. Sampian panjenengan gitu. Hormat sekali. Saling menghormati, saya cium tangannya. Bendera ya. Syarif Sayyid yang asli, bukan Habib. Jadi ulama-ulama kiai-kiai Madura ya, itu 90% ahlul bait Nabi. Lah,
Habib Abu Bakar mungkin sengaja atau berkulisan ya menjatuhkan marwah mereka, para kiai dan ulama Madura. Penting untuk diketahui bagi para santri, kiai, ulama yang masih muhibbin Ba'alawi untuk bangkit. Bangkit bukan untuk demo berjilid-jilid, tetapi untuk meluruskan, klarifikasi bahwa itu keliru gitu loh. Nggak perlu takut kualat. Wah, itu cucu Nabi. Enggak. Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu bukan Nabi. Justru yang dzurriyyah Ahlul Bait Nabi yang asli itu kiai-kiai itu, belalah wahai para santri-santri Tretan Tipik ring Madura. Ini menyangkut atembang putih mata angguan putih tulang. Itu tapi jangan main kasar itu, tetap dengan pikiran dan hati yang dingin ya kan, meluruskan bahwa tidak benar. Mungkin kasus yang difahami oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini yang pernah terjadi pada tahun 2020 yang lalu ya. Tahun 2020 yang lalu itu ada seorang yang bernama Ahmad Marzuki. Ia ketahuan jadi bandar narkoba jenis sabu-sabu di salah satu pondok pesantren di desa Pasanggerahan, Bangkalan, Madura. Ia juga termasuk pemakai dan pengedar gitu. Jadi Kiai Ahmad Marzuki ini bersembunyi ya, minta dilindungi oleh kiai dan ulama gitu loh. Lah namanya orang kiai dan ulama, ada orang minta perlindungan masa nggak dilindungi gitu loh. Penjahat pun kalau minta perlindungan ya dilindungi. Itulah akhlak ulama. Ia juga termasuk pemakai dan pengedar. Kiai Ahmad Marzuki namanya. Tak kalah mengejutkan, ia berpendapat jika mengkonsumsi narkoba dianggap mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini hampir sama seperti makan daun kot di Yaman. Tidak hanya di Hadramaut saja, hampir keseluruhan di Yaman itu untuk relaksasi. Sama seperti yang dikonsumsi oleh kepercayaan istana. Siapa? Raffi. Kalau di Kalimantan itu ada daun katon atau apa itu ya. Kalau di sini ya semisal dengan kecubung lah itu ya, kayak seperti itu. Nah, Kiai Marzuki ini menyampaikan dan menjadi fatwa kepada santrinya diajari seperti itu. Tapi ya ini bukan pesantren besar, hanya lingkup kecil saja. Tapi kenapa harus melibatkan nama besar para ulama dan kiai di Madura? Kan ya nggak etis lah itu. Apalagi Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini anggota DPR RI. Kalau yang ngomong kayak gini itu orang pinggiran lah ya. Mungkin preman itu nggak masalah, nggak ada urusan. Ini yang ngomong anggota DPR RI. Apakah akan meminta warga Madura untuk tidak nyoblos partainya? Ayo coba di DPRD Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumeneb, apakah ada fraksi PKS? Kalau ada, kalau tidak minta maaf dan memperbaiki ya, membuktikan permintaan maafnya kepada Tretan Tipik ring Madura, ya harus disanksi adat. Gus Fuad itu disanksi adat hampir 500 juta loh ya. Padahal hanya sekedar sudah minta maaf. Kasus ini coba kita samakan dengan kasusnya Gus Fuad Pleret. Sama-sama ya sudah minta maaf. Tapi karena di Kaili sana ada adat yang dikompor-kompori oleh Mukibi dan Kabaib. Ya, ada yang dari pusat Jakarta, ada yang dari lokal provinsi sana. Yang akhirnya tetap harus membayar tebusan. Lah, Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini juga harus bayar tebusan. Tebusannya apa? Harus memperjuangkan bea cukai rokok yang ada di Madura itu jangan terlalu mahal, jangan terlalu tinggi nilainya. Ini nanti akan kami bahas ya, masalah Haji Her ya dengan Habib Abu Bakar Al-Habsyi lebih bermanfaat siapa mana itu nggih, sambil membaca tulisan panjenengan ya. Wirawiri. Jadi Kiai Ahmad Marzuki ini Bangkalan Pasanggahan gara-gara ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Afifuddin, daerah ini maknya dari Banyu. Oh siap. Pak Abdul Fahmi, tolong agung dari ngawas. Oke, tolong agung kemarin juga Pak Sunu ditangkap KPK bersama dengan anak buahnya. Staf kepercayaannya itu lulusan IPDN loh ya, yang malah dengan sangat keras seperti preman kepada SKPD di bawah. Kurang apanya? Kurang kayanya.
hati-hati dan waspada. Sekarang jadi bupati dan gubernur ini lampu kuning. Ngidul sidik Trenggalek. Tapi Trenggalek orang diopo-opo. Nanti korupsi kapan nih? Diipin aman. Paling emas itu diipin. Mumpung kamu masih dalam waktu jabat ya, usahakan emas segera dieksplorasi di Trenggalek. Bener ya. Selain Medan, Kabupaten Trenggalek wilayahnya tidak terlalu luas, juga medannya bergunung-gunung ya. Jadi PAD-nya itu nggak terlalu besar ya. Jadi yang dikorupsi itu apa? Ya lah, kalau Tulungagung kan ya banyak ya, pabrik-pabrik itu banyak ya tuh. Jadi tergiur lah ya, mungkin balik no modal atau ingin kembali menyalurkan diri atau mendirikan dinasti ya, itu juga bisa. Faktor itu nggih, Tulungagung semoga aman-aman saja. Ada wakil bupatinya yang berseteru ya beberapa bulan yang lalu ya, sekarang ya secara otomatis ya diganti wakil bupatinya. Pak Nur Kasiririn jenenge angel-angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Pak Nur ya. Waalaikumsalam nggih. Sehat alhamdulillah. Tolong didoakan saya Pak Kiai langgeng dalam rumah tangga, amin nggih, semoga langgeng. Jodoh dan bojo. Dunia sampai di akhirat. Karena al-khabithatu lil khabithat itu rumus sunatullah. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Jaga sikap perilaku suami, maka istri akan menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya. Kok masih ada keretakan, ya berarti wis nggak jodoh nih maneh. Tapi semoga Pak Nur Niren, semoga jodoh dan bojo dunia sampai di akhirat nggih. Menikahi janda anak 3, alhamdulillah kami bahagia. Terima kasih Pak ya, alhamdulillah nggih, semoga bahagia nggih, bahagia dunia sampai di akhirat, lahir dan batin, keturunan dzurriyyah yang soleh-solehah. 3 anak panjenengan itu walaupun bukan anak kandung, tapi karena sudah dukhul maka tetap menjadi statusnya ya anak yang harus disamakan perhatiannya, pendidikannya sampai menikahkannya. Nggih, begitu nggih. Dan anak 3 nggih, semoga Pak Nusa bangkit. Apakah ada Khabib yang ikut takziah ke rumah duka dulur, terutama LBY? Tak mungkin. Oleh sebab itu ya, jangan tinggalkan kiai-kiai itu, guru-guru ngaji itu, mudin-mudin setempat itu yang penting. Aja mbok hormati Habibe, kiai mbok tinggalno. Wah, bahaya itu. Kualik. Mas Kebo, nyimak ya moga siapa. Pak Supri WK, maaf Pak Yai, mau nanya, apa benar Munzi Al-Kadzab, kok Munzi ya, yang memframing Habib Mundir menjadi wali kutub, Habib Mubarak terus terpleset meninggal dunia? Oh, masalah itu meninggalnya Habib Mundir Al-Musawa belum ada gegeran nasab seperti ini ya. Ya wallahu a'lam, masalah kepleset atau tidaknya, masalah kekualat atau tidaknya itu ya sudah musibah lah pada usia yang masih relatif muda seperti Hasan bin Ja'far As-Saqqaf Nurul Mustafa 2 tahun yang lalu juga meninggal supaya tidak banyak dosanya, kan begitu. Jadi masalah kualat atau tidak kualat wallahu a'lam, yang penting kita doakan karena sudah meninggal dunia. Tidak baik kita menceritakan keburukan almarhum atau almarhumah. Nggih, Pak Nusa bangkit Pak Supri WK kok. Pak Arifin Max, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciput derek nyimak. Nur apa ini? Ciputat apa Ciput? Ciputat loh, Ciputat itu dulu saya pada tahun 80-an itu ada di sana. Ciputat. Tadi kalau ada orang bilang kok di mana-mana, oh saya di mana-mana. Guru saya itu di Tangerang juga, di Cipondo, Yai Joko Samad, itu banyak guru-guru saya di mana-mana. Jadi saya keliling waktu masih muda itu ya, cari guru spiritual ya untuk menguatkan intelektual dan lain sebagainya. Nggih, Ciputat kalau berada di perbatasan ya, Ciputat itu kan perbatasan antara Jakarta dengan Tangerang, Banten. Dulu belum ada Banten ya. Itu ramenya bukan main ya. Di sana ada UIN Syarif Hidayatullah. Tapi kehidupan di sana itu nafsi-nafsi, urip dewe-dewe, tidak seperti di Surabaya. Sekarang ya, beberapa bulan yang lalu itu saya ke sana itu tanya itu sudah tidak ada orang yang peduli. Ya cari sendiri lewat map kan bisa gitu langsung. Nggak terus oh gini Pak, ini jalan situ nanti agak ke sana, nggak ada seperti itu. Karena ketakutan berlebihan. Tapi kalau di Surabaya masih
jiwa sosialnya itu masih ada, walaupun punya handphone ya, bisa melacak via maps, itu tetap, oh Pak, oh sana Pak, masih jauh sekitar 2 kilometer lagi nanti belok kiri Pak ya, mesti ada jiwa sosialnya seperti itu. Tapi kalau Jakarta, termasuk di antaranya itu Bandung sekarang itu lebih panas persaingan daripada dulu tahun 2000-an.